التعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبالنية ما نوى به رسول الله وجميع الصحابة أن الله يدخل نيتنا في نيته أعمالنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويتوب علينا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd, asatidatul ajilla wa masyaikhul qurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al ahibba rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para tuan guru dan yang saya hormati para habaib, yang saya hormati para masyayikh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, terkhusus di sini ada orang tua saya Al Habib Alwi Al Hamid hafizahullah wa ra'ah, dan di tengah-tengah kita ada tokoh agama, ketua MUI Kota Bangun, dan di tengah-tengah kita ada kepala desa Kota Bangun Ulu dan para pejabat lainnya di lingkungan sekitar Masjid Jami' Agung Kota Bangun, dan di tengah-tengah kita ada ketua pengurus Masjid Jami' Al-Jamal. Ya, berikut jajarannya ada Imam Rawatib Masjid Jami' Al-Jamal, berikut Bilal dan jamaah solat 5 waktunya, hadirin hadirat semuanya yang mengikuti rangkaian solat fardu subuh yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hujani kita dengan rahmat dan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah, pada kesempatan ini kembali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sebuah rangkaian salat fardu subuh dengan secara berjamaah. Alhamdulillah. Harapan kita semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan, menjaga, memelihara, memakmurkan masjid yang agung ini dengan solat subuh selalu berjamaah, berikut solat 5 waktu secara keseluruhannya, juga qobliyah ba'diyahnya, berikut pengajian-pengajiannya, mudah-mudahan. Dan juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini spesial, ya, kita dirangkai dengan silaturahmi. Setelah kita bersama-sama berniat itikaf selama berada di dalam masjid yang mulia ini, niat menuntut ilmu, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan juga niat silaturahmi karena berkumpul bersama kita para tokoh, para habaib, para ulama, para sesepuh di bawah naungan Masjid Agung Al-Jamal yang kita banggakan ini, yang insya Allah ini dapat mengikat hati kita
dengan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama sesama hati kita terikat menjadi tersambung dan terikat dengan keluarga yang terbentuk di dalamnya saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan setelah melaksanakan solat berjamaah salat subuh, yaitu dengan ta'lim, ya, dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pembimbing buat kita di dalam melaksanakan spiritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam teratur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Sayyiduna wa Sayyidukum Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pecinta beliau, para penerus perjuangan beliau, para penerus dakwah beliau, dan umat beliau. Tiada lain di antaranya kita semuanya yang berada di bawah naungan Masjid Jami' Al-Jamal pada pagi hari ini, dan regenerasi kita, dan insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir akan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak keluar daripada berkisar keutamaan solat, baik itu solat 5 waktu ataupun solat sunnahnya dan berjamaahnya. Yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penyampaian, merupakan penyampaian berita kegembiraan, ya, berita gembira buat siapa? Buat kita semuanya yang hadir dan melaksanakan solat fardu subuh dengan secara berjamaah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin, ya, siapa yang mengikuti rangkaian solat fardu subuh dengan secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu, maka ujar Nabi seakan dia telah menunaikan ibadah kepada Allah satu malam penuh. Subhanallah. Di antara fadilah, ya, di antara fadilah kita bisa mengikuti solat subuh dengan berjamaah, kita mempunyai nilai pahala beribadah satu malam penuh. Ya, secara logika kalau kita, ya, dengan secara fisik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh ini, kira-kira, ya, secara logika aja sanggupkah kita? Tidak ada yang sanggup, ya. Mungkin imam bacaannya panjang sedikit saja sudah diprotes, wiridnya banyak sedikit diprotes, ya, rukunya lama sedikit diprotes, apalagi sampai satu malam penuh kita beribadah kepada Allah, hanya beribadah, tidak ada kegiatan dan ritual lainnya. Subhanallah. Tapi kita hanya melaksanakan 2 rakaat saja salat subuh dengan berjamaah, ternyata Allah bayar dengan cash. Langkah kaki kita menuju tempat ini dibayar cash oleh Allah, ya. Perjalanan gelap kita mulai dari rumah menuju tempat ini, perjalanan di tengah-tengah jalan yang berair, mungkin sebagian ada kena licak dan sebagainya, tapi Allah tidak, ya, membiarkan begitu saja akan hambanya, dibalas oleh Allah. Ya, ujar Allah Subhanahu wa taala, Anda 2 rakaat tersebut saya berikan nilai seperti mana nilainya Anda telah melaksanakan ibadah satu malam penuh. Subhanallah. Ya, ini berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita mendapatkan nilai dari berjamaahnya. Berjamaah itu sunnah, tapi nilainya luar biasa. Jangan sesekali mentang-mentang berjamaah itu sunnah, kemudian timbullah kita melaksanakannya itu sekehendak kita seorang. Jangan. Kata Rasulullah, man tahawana bis sunan uqiba bil faraid. Barang siapa yang merendahkan, ya, sebuah sunnah Nabi, direndahkan, ya, tidak
tidak terlalu diperhatikan, kadapati dihirani. Sunnah ini berjamaah, yang penting kan nang wajibnya, artinya di mana saja boleh. Bujur, di mana saja boleh kita sembahyang. Mau di rumah etam sembahyang, mau di jalan etam sembahyang. Ju'ilatil ardu tahura, Allah jadikan hamparan bumi ini suci untuk Nabi Muhammad. Artinya melaksanakan sembahyang di mana saja silahkan, sah, boleh. Berbeda dengan umat-umat bahari, ya, mereka hanya disahkan ibadah itu di tempat ibadah yang sudah disediakan. Amun kita umat Nabi Muhammad, kita berisi kantor, hendak sembahyang di kantor silahkan biar, hendak sembahyang di jukung silahkan biar, hendak di kalotok, hendak di kapal, hendak di pesawat, hendak di jalan, di lapangan, silahkan dijadikan suci oleh Allah tempat tersebut. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, logikanya kalau di jalan saja boleh, di kelotok boleh, di ces boleh, terlebih lagi di masjid. La masjidu ussisa ala taqwa. Ya, karena masjid ini dibangun sagan apa? Sagan membangun moral kita, sagan membangun ibadah kita, sagan membangun ketakwaan kita, sagan membangun peradaban kita, sagan membangun akhlak kita, sagan membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di sini tempatnya, di masjid. Masjid yang seperti ini di zaman Sayyidina Muhammad SAW digunakan bukan hanya sagan ibadah seperti ibadah mahdha. Ibadah mahdha itu yang seperti sholat, itu ibadah mahdha. Ada juga ibadah yang ghair mahdha. Ya, seperti apa? Berbisnis itu juga kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah. Minum, makan mubah, tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau diniatkan untuk semata-mata dengan minum, dengan makan, dengan guring itu bisa bermanfaat untuk ibadah, akan mendapatkan pahala nilai ibadah. Itu namanya ibadah ghair mahdha. Ya. Nah, ini dijadikan ajang untuk pembahasan strategi perang di masjid di zaman Rasulullah. Ada apa saja musyawarahnya itu di masjid. Jadi betul-betul masjid itu dimakmurkan, bukan hanya dengan sholat, begitu juga dengan pengajian seperti mana pada pagi hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah, memang untuk membangun nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah, masjid. Makanya lebih afdalnya sholat itu di masjid. Ya, kita pagi hari subuh, ya, begitu gelapnya kita datang ke tempat ini, maka akan dibalas oleh Allah nanti mulai dari barzah sampai di akhirat, jalan kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada sasat kita, ya, Allah nilai itu dengan kebaikan nanti akan diberikan dimulai alam barzah sampai nanti di akhirat, kita akan merasakan nyamannya. Ya, begitu juga rangkaian sholatnya, fadilahnya luar biasa ketika dilaksanakan dengan secara berjamaah. Man shalla salatul jamaati, ujar Nabi, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Ya, salatul jamaati, salat yang dilaksanakan dengan secara berjamaah, tafdulu, dapat mengungguli salatal fadhi ketimbang salat sendirian. Berapa itu pasbenya, bedanya, perbedaannya? Bi 27 darajatan. Bedanya itu berapa? Sampai 27 bedanya. 27 kali, 27 tingkatan, 27 derajat. Ya, luar biasa. Tidak bisa dibalas atau diganti dengan kita seumpama tertinggal sholat subuh satu kali ini, kemudian ingin membandingi dengan sholat berjamaah tadi, kita lakukan sholat subuh tadi itu jadi 27 kali, itu tidak bisa. Ya, ini memang sudah merupakan fadilah, keutamaan orang yang mengikuti sholat fardu subuh dengan secara berjamaah. Tambahnya lagi kalau kita meluruskan safnya, ini kan sunnah. Makanya bagi si imam, ini peringatan bagi imam yang lainnya. Jadi jangan langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, menghadap dulu ke imam, ke makmum, dilihat kanan kirinya, itu sunnah. Istau, ada sawu, ada istau. Kalau sawu itu fi'il amar, sedikit kasar. Sawu artinya ratakan, ratakan. Tapi kalau kalimatnya istau, meminta, minta tolong dirapatkan, diratakan.
minta tolong. Kalimatnya ada etikanya, nilai etikanya di situ. Istau sufufakum, saya minta agar safnya diluruskan, agar safnya diratakan. Saya beretika sedikit ketimbang sau, luruskan tuh safnya. Kalau yang tuha, kalau pakai bahasa Indonesia bisa salib yang tuha, artinya jangan kayak itu, biasa aja, ya kan? Istau, lebih nyaman didengar. Istau itu sunnah itu. Supaya kenapa orang itu jadi perhatian dengan saf-safnya, dengan kanan kirinya, dengan yang kosong, bisa diisi, yang belum lurus, yang bengkok-bengkok bisa diluruskan. Subhanallah, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Ini jarang hadis disampaikan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, mencurahkan rahmatnya, dihujani rahmat orang tersebut, ala ladzina, terhadap orang-orang yang yasiluna, menyambung safnya dalam sembahyang, satu sama lainnya tersambung. Jadi ukuran menyambungkan saf itu bukan kaki, tapi bahu. Menyambungkan saf bukan kaki, bahu. Dalam ilmu fikih kalau kaki itu tidak boleh lebih daripada 1 kilang, 1 jengkal. Makruh kita kalau lebih daripada itu. Bisa mengambil jatah orang nanti. Ininya yang perlu disambungkan, baru mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doanya malaikat terus mengalir kepada kita. Masya Allah, kan luar biasa, sampai lurus. Sampai ulama menyatakan kalau safnya lurus menunjukkan hatinya lurus, akan mengantarkan sholatnya seseorang jadi khusyuk kalau safnya lurus. Subhanallah, jadi ada fadilahnya di situ. Belum lagi kita menggunakan siwak. Siwak kayunya halus saja pian, tapi fadilahnya ini orang kadang gengsi pakai ini. Gengsi lebih ke-7 sikat gigi. Sikat gigi itu kan sewaktu-waktu bisa digunakan, padahal sikat gigi itu pun copy paste daripada ini. Mereka mengambil copy pastenya dari sini nih, dari siwak. Ini yang aslinya, yang pernah dilakukan oleh Nabi itu yang seperti ini, fi kulli hal, di setiap keadaan. Tidak hanya ketika sembahyang, di luar sana, di rumah kita hendak guring, bangkit daripada guring, hendak begawe, imbah begawe, pakai siwak ini. Manfaatnya kalau ketika sembahyang kita pakai siwak, ujar Nabi, rokaatani atau rokaataini, 2 rakaat bisiwaki, menggunakan siwak sebelum sholat, 2 rakaat sholat sunnah, ataupun pas sholat sunnah fajar, pas sholat subuh. Cara pegangnya begini, siwak. Cara pegang. 2 rakaat kita sholat minimal ketika menggunakan siwak, khairun min 70 rakaah bila siwakin. Maka ujar Nabi, lebih unggul 2 rakaat tadi itu, lebih unggul nilainya di mata Allah ketimbang 70 rakaat sekalipun tapi tidak menggunakan siwak. Coba bayangkan, padahal ini harganya cuma berapa? 5.000. Bujur, berapa harganya di sini? 10.000? Mungkin 10.000 halus kayak gini. Kalau nang Tegana sedikit 15.000. Ini bisa berbulan-bulan manfaatnya. Coba bayangkan. Jadi setiap kita berbicara, setiap kita sembahyang, nilainya diunggulkan terus. Dan manfaatnya orang menggunakan siwak, kata Nabi, lihat di dalam kitab Maraqil Ubudiyah atau Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu. Di antara manfaat siwak ini, yang pertama, mardhatun lirrabb, Allah senang, Allah katuju
Allah ridho dengan orang yang apabila melakukan apa saja diawali dengan bersiwak. Allah ridho. Jadi solatnya kita, kalau kita digunakan ketika solat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak berpandir, bersiwak berdahulu, jadi pandiran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak guring, bersiwak dulu. Ya, sekalipun pakai itu sikat gigi, tapi habis itu hendak guring, nah digosok lagi giginya dengan siwak. Masya Allah. Kalau sikat gigi itu bisa menghilangkan kotoran, sisa-sisa makanan. Ya, itu saja manfaatnya. Tapi kalau ini bisa memancing ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, bisa menguatkan gigi-gigi. Ya, ketiga, bisa memutihkan gigi. Keempat, muskhitatun lisyaitan. Itu syaitan jadi muskhit, murka, marah, benci. Waduh, benci syaitan. Kalau sudah ada melihat orang bersiwak, syaitan begini. Kita mau dimarahi setan atau mau dimarahi Allah? Memilih, tinggal mana itu. Ya, kita dimarahi setan, ya ala kulli hal memang setan itu musuh kita, iya kan? Nah, itu kita perangi biar tambah geram dia. Pakai siwak, hendak berpandir pakai siwak, hendak mendulang iwak bersiwak berdahulu. Nah, itu hendak guring bersiwak berdahulu, bangkit daripada guring bersiwak berdahulu. Masya Allah. Jangan bangkit dari guring rokok dicarinya, mana rokokku dan seporo lagi itu. Ini siwak, ya, siwaknya Nabi, ya, bukan siwak jin, ya, orang siwak jin. La haula wala quwata, siwak. Kemudian pakai minyak harum. Nah, saya contohkan semuanya. Pakai minyak harum. Oh, sembahyang itu kan harus begitu, harus harum. Pakai minyak harum dulu. Kenapa? Ujar Nabi, hubbiba alayya min dunyakum thalathun, di hadapan para sahabatnya. Hubbiba, aku dicintakan, ya, min dunyakum, dari dunia kalian, dengan para sahabat Rasulullah infokan, thalathun, ada 3 hal. Ya, ini sunnahnya pakai minyak itu. Ya, kalau ada orang memberi, itu andaknya di sini atau sebelah sini. Itu sunnahnya. Sehabis itu caranya begini nih. Nah, digosok-gosok begini. Baru ke sini. Ya, bukan kadang di sini. Ya, sini dulu. Jadi biar merata, itu sunnahnya. Yang pertama atau salah satu dari yang 3 tadi itu yang dicintakan Rasulullah terhadap 3 hal tadi, at-tib, yaitu harum-harum. Kenapa Rasulullah katuju dengan yang harum-harum? Yang harum-harum, semua yang harum-harum itu bersumber dari sorga. Karena sorga itu identik dengan tempat yang harum sekali. Ya, dan harum itu identik dengan tempat yang bersih sekali. Masya Allah. Kalau yang bau-bau itu kotor, jamban itu kotor. Oh ya, tempat pembuangan itu jamban itu. Jadi yang harum-harum ini manfaatnya bisa mencerdaskan, membantu kecerdasan. Ketika menggunakan ini nih, menggunakan minyak harum, sunnah Nabi, kita pakainya langsung dapat pahala sunnah. Pakai siwak langsung dapat pahala sunnah. Jadi kita gabungkan di dalam sembahyang. Coba bayangkan di situ kita sudah berjamaah sunnah, kemudian sapnya lurus, dapat lagi di situ nilai. Bersiwak lagi, dapat lagi di situ nilai. Pakai minyak harum lagi, dapat lagi di situ nilai. Allah, berapa nilai sekali kita lakukan dalam beribadah kepada Allah di dunia dan di akhirat nilainya. Allahu Akbar. Luar biasa. Makanya di sini dinyatakan wassalatu nurun, dalam sebuah hadis yang sahih. Salat itu bercahaya. Maksudnya apa? Al-jami'atu lil arkani wasyuruti al-musahhah wal mandubat wal adab. Ya. Artinya solat yang dilakukan dengan sesuai kriterianya, dengan sesuai syarat dan rukunnya. Al-jami'ah, yang dilakukan dengan secara berjamaah, baru di situ akan menjadi bercahaya. Nur ay tunawwir wajha sahibiha wa qalbahu. Ya, tunawwir wajha sahibiha wa qalbahu, bisa menerangkan hati kita, wajah kita. Makanya simahum fi wujuhihim, simahum fi wujuhihim. Kalau orang ketujuh sembahyang itu, tandanya itu bisa dibedakan dari wajahnya. Maaf ya, bukan dari di sini hilangnya, bukan. Ya, tapi fi wujuhihim, bukan fi jabhatihim. Ya, di wajahnya. Jadi wajahnya itu enak dipandang, nyaman, sejuk, adem.
tentram kita memandangnya. Ya Allah, kenapa? Di situ ada anwarus shalah, cahaya-cahaya sujudnya dia, cahaya solatnya dia, cahaya interaksinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala tercermin dari wajahnya. Masya Allah. Imam kita mana? Imam kita tadi, ya, yang imam rawatib di sini. Waduh, karena dia di sini yang memimpin kita. Wajahnya sejuk, simahum biwujuhihim. Memang di sini nyatakan, ya, kata Imam Nawawi menafsirkan hadis tadi itu as-salatu nur ay tunawwir wajha sahibiha. Iya, jadi orang yang sholat tadi itu wajahnya akan diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbahu, hatinya akan diterangkan oleh Allah, dihilangkan dari sifat kasarnya. Ya, jadi lembut hatinya Allah, mudah menangis, mudah mencucurkan air mata, mudah bertaubat kepada Allah, mudah kembali kepada Allah. Itu pengaruh daripada orang yang selalu melaksanakan salat. Subhanallah. Makanya dinyatakan di sini oleh para ulama, man shalla bil-lail hasuna wajhuhu bin nahar. Ibu-ibu nih, acil-acil kita nih, julak-julak kita, bapak, ibu sekalian, kalau ingin indah wajah kita, biasakan sholat malam. Kalau sudah terbiasa sholat malam, itu wajahnya itu terbinar-binar, ya, auraknya itu kelihatan. Nggak usah datang ke dukun, tolong Pak dibuka aurak saya Pak. Ya, minta ke dukun untuk dibuka auraknya. Membuka aurak kita itu dengan sholat tengah malam minimal 2 rakaat. Munajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, akan terlihat tuh di pada pagi harinya hasuna wajuhuhu, wajahnya menjadi indah. Masya Allah. Coba bedakan orang yang sama-sama bergadang, yang seikung bergadangnya itu karena main domino, pang pong bergadang sampai subuh. Yang seikungnya lagi bergadang juga, tapi bergadangnya dia baca Quran, dia berzikir, dia bersolawat, dia sholat, meskipun tidak sampai jam 5 seperti mana yang main dum tadi itu. Mungkin dihabiskan 1 jam 2 jam untuk berinteraksi dengan Allah. Lihat aura wajahnya berbeda, disandingkan di situ mana yang lebih enak dipandang wajahnya. Iya, bujur apa bujur? Iya, ini pengaruh daripada baca Al-Quran, efek dari berzikir, efek daripada bersolawat, efek daripada dia sujud kepada Allah, itu akan terpancar dari wajahnya, auranya itu keluar. Masya Allah, ya, orangnya tuha tapi nyaman benar dipandangnya. Ada orang tuh begitu, nyaman benar. Idza ru'u dzikrillah, apabila memandang wajahnya, atau idza ru'u, dilihat wajah mereka, dzikrillah, bisa mengingatkan orang tadi itu yang memandangnya tadi itu kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, melihatnya aja subhanallah. Jadi berpahala melihatnya. Kenapa? Bisa mengantarkan orang yang memandangnya tadi itu kepada Allah. Dari auranya terbuka, pancaran cahaya dari wajahnya, efek daripada sujudnya dia, interaksinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, luar biasa. Makanya dikatakan juga innal musalli tashruku fi qalbihi anwarul ma'arif wal mukasyafah. Orang yang selalu menjaga salat berjamaah, ya, berjamaahnya dulu, apalagi ditambahi dengan qobliyah ba'diyah, ditambah lagi dengan bangun malamnya di situ minimal 2 rakaat, tapi istiqomah. Kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ritual ibadah itu tidak sedikit banyaknya yang ditilai oleh Allah istiqomahnya. Ikan berapa kali akunya alhamdulillah malam tadi 10 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, tapi habis itu ampihan dah sudah. Ya, setahun lagi kena kalau ada taufik jar. Ada taufik dari Allah, hanya menggawe lagi. Ini ada orang ya 2 rakaat saja, tapi dia mulazamah. Ya, selalu senantiasa istiqamah setiap malam 2 rakaat, hendak kuring itu 2 rakaat, hendak kuring 2 rakaat. Ini yang paling disukai oleh Allah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Dia istiqamah, dawam meskipun hanya 2 rakaat sedikit. Kamin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Kata Allah, berapa banyak yang sedikit tapi bisa mengungguli yang banyak. Ya, sedikit saja tapi bisa mengungguli yang banyak. Kenapa? Karena keistiqomahannya tadi itu. Subhanallah. Makanya untuk benar kai-kai ini yang memakmurkan masjid ini, di mana-mana kai-kai kalau bagian subuh.
Ya, kai-kai itu Bang, kenapa? Kita tidak heran juga dengan kai-kai. Kai-kai ini kalau sudah malam, mulai jam 3 malam tuh kada kawa guring sih Den. Amun yang masih anom-anom tuh jam 3 tuh pas nyenyak-nyenyaknya guring. Amunnya kai-kai, iya kan? Jam 3, jam setengah 4 sudah gelisah inya. Aduh, kada kawa guring nih aja. Ya kita ke masjidan aja ke masjid tuh Pak. Kemana lagi itu sudah. Amun yang anom-anom tuh mungkin pengaruh dia nongkrong, pengaruh dia begawe, pengaruh dia berjalanan. Akhirnya pas nyenyak-nyenyaknya itu guring. Jadi cobaannya banyak. Kalau kai-kai bisa hadir di masjid itu hebat, maka anak muda yang bisa hadir pada sholat subuh itu jauh lebih hebat. Karena tantangannya jauh lebih berat bagi dia. Ya, kalau kai-kai jam 9, jam 10 sudah guringnya. Ya, sudah. Ayo kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jam 9 sudah bismika Allahumma ahya, ya wa bismika amut. Amun yang kekanakan muda-muda ini, waduh, jam 10, jam 11, jam 12, nah masih. Masih chattingan aja tuh. Masya Allah. Jadi jam 3, jam setengah 4 tuh masih uyuh. Anak bangkit. Jadi kalau ada kekanakan yang masih anom-anom bisa mengikuti sholat subuh, itu jauh lebih unggul nilainya di mata Allah. Karena dia bisa mengalahkan ya hawa nafsunya dia yang berat pada saat itu untuk ditinggalkan, dia tinggalkan. Masya Allah, luar biasa. Di sini dikatakan bahwasanya orang yang selalu salat, menjaga salatnya, tasyruku fi qalbi anwarul ma'rifah, anwarul ma'arif wal mukasyafat, hatinya akan peka hatinya. Hati-hati. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru min nurillah. Hati-hati ya, ada geretekan-geretekan tuh orang-orang mukmin yang selalu hatinya terjaga dengan sholat 5 waktu. Itu bisa jadi geretekan hatinya itu. Geretekan tuh apa ya? Kayak bisikan hatinya itu bisa jadi kenyataan. Memandang wajah seseorang itu bisa diketahui. Karena dia terbuka hatinya, bersih hatinya. Kenapa bisa demikian? Li khuluwihi fiha 'anil syawaghil wa iqbalih 'ala rabbil ardi was samawat. Karena dia selalu menghadap Allah, karena dia sibuk hatinya berinteraksi dengan Allah, Allah berikan efek, pengaruh ya. Jadi hatinya itu tajam penglihatannya. Melihat seseorang itu ketahuan ini pendusta, ini kada, ini pembungulan, ini ketahuan itu. Ya, dari hatinya saja. Oh, ini wali, bukan berarti wali. Memang ini cerminan daripada hati yang bersih. Nggak bisa didustai dia. Mungkin muntung bisa berdusta, tapi hati tidak bisa berdusta. Aku nih, pandangan aku nih si Fulan tuh kayak ini. Ya, meskipun kita muntung yang kayak ini, tapi jar hati kayak itu sudah selesai. Hati yang menjadi tolak ukur, hati yang terjaga, hati yang selalu berinteraksi dengan Allah, itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dalam hadis dinyatakan ya, as-salatu mardatun lirrabb wa hubbul malaikah wa sunnatul anbiya wa nurul ma'rifah wa aslul iman. Salat itu adalah satu pelaksanaan yang dapat memicu ridhonya Allah. Ketika kita sembahyang, Allah ridho dengan kita. Allahu Akbar, ridho. Kalau sudah Allah ridho, artinya sayang dengan kita. Ya, apa sih yang tidak bisa untuk kita dapatkan? Karena Allah ridho dengan kita. Macam kita nih anak, sayang lawan anak kita, sayang lawan anak kita tuh, nah apa yang dihendak oleh anak kita tuh selalu dijulungnya. Karena kita sayang, ridho dengan anak kita. Ayah, Pak hendak ini, ya. Mah hendak ini, ya. Sayang dan anak. Begitu Allah. Makanya lihat mereka ahli ibadah, tidak ada kekurangan mereka. Ahli ibadah, ahli ta'ah lillah, tidak ada kekurangan dalam hidup mereka. Senang. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sampai disifatkan di dalam Al-Quran itu. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang selalu berinteraksi dengan Allah. Ya, mereka sifatnya apa? Lahumul busyra fil hayati dunya. Di dunianya himung terus. Ada orang tuh senang, ada duit, kada besi duit, nah marangut aja. Nah, iya, kapan tersenyumnya? Masya Allah. Kenapa? Itu cerminan daripada hati seseorang. Ya, cerminan daripada hati. Hati yang terbungkus dengan cahaya karena ibadahnya dia, interaksinya dia dengan Allah, maka akan tercermin juga dengan mimik wajahnya. Di samping bercahaya, dia murah senyum, murah memaafkan, mudah juga mengampuni. Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya ya kita lihat pandiran seseorang itu, ya, itu adalah isi hatinya, cerminan hatinya.
Ya, pandirannya baik berarti itu menunjukkan hatinya baik. Karena yang keluar lewat lisannya itulah bahasa hatinya dia. Subhanallah, luar biasa. Allah ridha dengan orang yang selalu menjaga salat 5 waktu, Masya Allah. Wa hubbul malaikah wa sunnatul anbiya, karena salat itu adalah satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tolak ukur dalam perihal ibadah. Iya, menjadi tolak ukur dalam perihal ibadah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Ya, apabila solatnya terjaga, terpelihara, ini menunjukkan dia telah menjaga dan memelihara amal-amalnya dia yang lainnya. Demi Allah, apapun seharat apapun amalannya dia, kalau solatnya dia tidak terjaga, fasadat, maka akan hancur, binasa, akan berimbas ke sana. Ya, fasadat sairu amali, perbuatan yang lainnya pun akan menjadi rusak, terancam. Kalau solatnya, ya, kalau solatnya terancam, ya, mulai solatnya kadang dihirani lagi, ya, kadang mingguan, kadang tahunan. Mingguan itu ya solat kalau pas hari Jumat turunan, paling muka pulang duduknya. Habis itu pray lagi. Aduh ya Allah, nanti turunan lagi, ada lagi yang tahunan, ya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Masya Allah, orang belum datangan ini, Masya Allah, wow, sudah bertasbih itu. Tapi habis itu pray lagi, nanti tahunnya akan datang lagi. La ilaha illallah, itu yang sunnah ya. Ini salat 5 waktu yang perlu dijaga untuk menjaga amalan-amalan kita yang lain. Baik itu amalan yang sifatnya ibadah mahdha ataupun yang ghair mahdha. Jadi terjaga aktivitas kita, pekerjaan kantor kita itu menjadi terjaga disebabkan apa? Penjagaannya kita terhadap sholat 5 waktu secara otomatis akan menjaga aktivitas kita yang sifatnya ghair mahdha, bisnisnya kita dan yang lain itu akan berpengaruh ke sana. Tapi kalau sholatnya tidak dilakukan, maaf, ya Allah, Anda akan menjadi merugi. Ya, Anda berkhianat bagi yang punya burung walet tapi tidak sholat, berkhianat Anda. Iya, betul. Burung walet itu dia bisa berliur karena sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Madu bisa manis karena sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum dia mengisap aroma-aroma bunga itu, Allah perintahkan untuk bersolawat lebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah yang berkata, ya madu, ya lebah, kata Rasulullah. Kenapa madu ikam itu manis benar? Ya, padahal yang diisap itu kan aromanya lain-lain. Tapi hasilnya kenapa semuanya menjadi rata? Manis. Ujar si lebah tadi, ini kan berkat sholawat kepada pian. Sholawat kepada Rasulullah. Bayangin. Makanya orang yang ke-7 sholawatnya insya Allah sarang burung waletnya bertambah. Iya, ini minta beb, burung sarang walet saya beb biar banyak beb, tapi sembahyangnya malah dikurangi. Iya, meskipun banyak bisa jadi itu akhirnya kada barokah. Nah, kalaunya insya Allah sholatnya dijaga, terutama 5 waktunya, terutama di masjid dijaga. Waduh, luar biasa ya. Karena mendapatkan ridho dari Allah. Ya, orang itu kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah dan tertanam, terpupuk, nancap di dalam hatinya mahabbah kepada Allah, maka man ahabballah, siapa orang yang cinta kepada Allah, ahabbahu kullasyai, maka Allah akan perintahkan segala sesuatunya untuk mencintai dia, tunduk segala sesuatunya kepada dia. Kalau orang tadi itu sudah tunduk kepada Allah, orang tadi itu sudah cinta kepada Allah, itu caranya. Cintakan dulu hati kita kepada Allah, tundukkan dulu hati kita kepada Allah, segala sesuatunya akan tunduk. Datuk beliau ini, mertua saya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menyatakan, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia bagi saya itu tidak lebih daripada seluas telapak tangan. Seluas telapak tangan. Tiba-tiba ada orang ya yang kesusahan, ya, pas melewati rumahnya Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ditegur sama muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, "Hei, kenapa, ada apa kok kayaknya lagi pusing, lagi bingung begitu?" "Iya, saya bingung. Kenapa? Kambing saya ini hilang mulai dari sehari lalu. Dicari-cari kemana-mana, enggak didapati." "Oh, itu mudah. Kamu datang aja sama guru saya.
Kenapa bisa memang mendapatkannya? Karena guru saya pernah berkata kepada saya, dunia itu tidak lebih daripada telapak tangan. Mungkin bisa kelihatan di situ. Akhirnya dibawa ke gurunya. Habib, ini ada orang ini kebingungan. Kenapa? Kambingnya hilang sudah 2 hari sama hari ini. Iya, ini kambing kesayangannya ini nggak tahu kemana larinya. Loh, kenapa harus dibawa kepada aku, kata Habib Syekh Bakar bin Salim. Kan pian semalam bepada, dunia itu tidak lebih daripada sebesar telapak kaki. Barangkali pian bisa melihatnya. Ayo sudah, ayo, itu padahkan aja. Jalan terus ke muka, di situ karena ada pohon ganal di situ. Itu di bawahnya itu ada kambing sidindo. Jalan terus lewat rumahnya Syekh Bakar bin Salim terus. Ya, didapati ada pohon ganal di situ berteduh, katanya kambingnya. Betulan. Apa yang diinfokan oleh Syekh Bakar bin Salim, betulan ada kambingnya di situ. Subhanallah. Ya, jadi segala sesuatunya didatangkan kepada mereka. Jangan dikira para aulia itu miskin. Dah, mereka kaya-kaya. Iya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di saat Maulid Habsyi yang selalu kita baca manaqibnya, baca maulidnya, baca pujiannya, baca kitabnya. Ini orangnya berkata, ya, aku sanggup manakala di tengah-tengah krisis moneter, krisis global, krisis multidimensi, semuanya lini itu kena krisis, bukan hanya moninya saja, perekonomiannya lumpuh dan sebagainya, sampai air tidak ada. Kata Habib Ali, saya siap untuk menjamin kehidupan masyarakat kota Seun 3 bulan saya akan jamin. Masa pemerintah aja angkat tangan, beliau siap saya beberapa bulan ke depan untuk menjamin makan minum mereka semuanya. Subhanallah, sugih-sugih. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sugih. Ya, Fakhrul Wujud, sugih. Al-Habib Husain, ya, sugih sampai nyatakan mana ada wali sugihnya. Wali itu sugih, sekalipun aku sugih ini nggak pernah aku zakat, kata Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Kenapa? Yang aku berikan kepada fuqara wal masakin lebih lagi daripada takaran zakat. Masya Allah, separuh, lebih daripada separuhnya dibagi-bagi untuk mereka. Sugih-sugih, tapi mereka memang digunakan untuk tunduk kepada Allah, sehingga harta itu tunduk kepada mereka. Kau ingin sugih itu, ya tunduk dulu kita kepada Allah. Lihat, Gunung Uhud aja menawarkan diri hendak menjadi emas dengan Rasulullah. Ujar Gunung Uhud, ya Rasulullah, amunya pian hendak aku ini menjadi gunung emas, seketika juga aku akan menjadi gunung emas sagan pian. Ya, tak mau Rasulullah SAW. Bayangkan, tundukkan dulu kita kepada Allah. Sugih, ini kadang minta sugihnya aja kita nih, tunduknya kada hakun. Aduh, minta sugihnya. Guru tolong dulu lah, kenapa? Minta amalan sagan apa? Sagan sugih guru. Minta amalannya sagan sugih. Kalau sugihnya karena Allah, untuk Allah, tidak jadi masalah untuk beribadah. Ya, jangan dikira kita tidak sayang dengan harta. Saya sayang dengan harta. Saya titipkan harta saya, ini tanda sayang saya dengan harta itu di masjid, di majlis ta'lim, di pondok pesantren, dengan fuqara, dengan du'afa, dengan aitam, saya titipkan dengan mereka. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada seseorang, 2 pasangan, satu keluarga, miskin dia, miskin, datang ke Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah Musa kalimullah, wahai Nabi Musa kalimullah, juru bicaranya Allah Subhanahu wa taala, coba padahkan dengan Allah, kami ini miskin tahus buyak sudah hendak menjadi sugih juga, tapi ini kami ini sugihnya sagan ibadah kepada Allah. Bisakah pian sampaikan dengan Allah, nah biar kami ini sugih? Kena aja Nabi Allah Musa, aku sampaikan dengan Allah. Pesan nikam aku sampaikan dengan Allah. Malamnya munajat Nabi Allah Musa, ya Allah, ada di antara umatku hendak sugih ya Allah. Ya, bisakah pian memberikan ya sugih kepada dia? Kata Allah, ya Musa, sampaikan kepada umatmu yang miskin tadi itu, akan aku berikan kekayaan dia, cuman batasnya 1 tahun saja. 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, sudah selesai, aku ambil kembali hartanya. Ya, baik, nanti besok saya akan sampaikan kepada dia. Besoknya dipanggil lagi orang tersebut, ya, mendapatkan balasan dari Allah. Ya fulan, Anda akan diberikan kekayaan oleh Allah cuma setahun aja. Habis itu ikan miskin lagi. Maukah? Kan miskin lagi. Ya, ujar orang tadi, ya Musa, jangankan setahun, kalau memang Allah menghendaki sugih dengan aku, sebulan gin gak ada bapak. Yang penting aku ada menjadi mantan sugih. Daripada kere terus ini jadi mantan sugih, tak apa-apa, sebulan gak ada apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Ujar Nabi Allah Musa, akan aku sampaikan kepada Allah. Kalau ikam siap, sampaikan kepada Allah, ya siap. Ujar Allah, siap-siap. Mulai sore ini orang berdatangan mengantarkan makanan, mengantarkan duit sama dia. Jadi orang itu melihat dia jadi sayang.
kesian, hendaknya membantu. Banyak modal, sudah banyak modal diberi orang, akhirnya dia berbisnis, dia berjualan. Wah, akhirnya bertambah hartanya. Sudah berjalan parak 1 tahun, dia sadar, ya, dengan keluarganya dia berdiskusi, kita nih jatahnya cuma setahun nih, nyaman hidup nih, kita kada lawas lagi nih, bakalan check out dari masa sugih kita. Akan check out nih, berhenti sudah. Kayak apa nih, harta kita masih banyak. Jadi kayak apa nih hasil rundingan keluarga itu. Jadi hartanya kayak apa aja, si suaminya itu kita bagi-bagi saja dengan fuqara wal masakin. Karena kalau kita andak di rumah kita, tetap nantinya akan hancur juga, binasa juga, rusak juga. Lebih baik jadi kita titipkan aja di orang-orang. Ya, kita bagi-bagi dengan fuqara, bagi dengan masakin, lansia. Dia olah bangunan-bangunan untuk rumah-rumah musafir yang sedang berjalanan jauh bisa singgah di tempatnya yang sudah disediakan sama dia untuk sosial. Jadi bulan berikutnya sampai 1 tahun itu sosial aja. Nah, sosial, berbagi sampai tidak terasa 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dia tidak merasa kalau hartanya berkurang. Bahkan banyak orang datangan setor. Nah, Jar, ini dapat penghasilan minggu ini, penghasilan hari ini, bertambah terus hartanya. Datang lagi kepada Nabi Allah Musa, ini lebih daripada 1 tahun. Ya Nabi Allah Musa, saya takut. Ujar pian 1 tahun, ini sudah lebih 1 tahun ini, harta kami malah bertambah, bukannya habis. Ya, kami takut, katanya, istidraj dari Allah ini. Takut kami lupa dengan kenikmatan dari Allah. Kami rela sudah, hendak diambil lagi, kami rela, tidak apa-apa. Sudah kami titip-titipkan sebagian harta kami dengan mereka yang memerlukannya. Nanti jar Nabi Allah Musa, aku sampaikan lagi dengan Allah. Sampaikan lagi dengan Allah. Jawaban Allah, ya Musa, sampaikan dengan umatmu, aku tidak bakalan mencabut hartaku, mengambil kembali hartaku, tidak bakalan. Kenapa? Karena umat pian itu sosial. Banyak membuka keran-keran sagan hambaku yang memerlukan, yang tidak mampu. Nah, diberinya. Kadang mungkin aku menutup keranku satu sagan dia, sementara dia membuka keran-keran sagan yang lainnya. Kadang mungkin. Bujur, ujar Nabi, wallah, di hadapan para sahabatnya, wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan selalu membuka keran seseorang selagi dia membuka keran-keran terhadap orang selainnya. Masya Allah. Karena dia sosial, akhirnya bertambah terus. Kada jadi miskinnya, ya, malah bertambah terus. Ya, subhanallah. Ya, seperti itu zaman Nabi Allah Musa. Jadi intinya apa? Dengan ibadah dulu. Iya, sekalipun ibadahnya caranya ada dengan cara sembahyang, ada dengan cara bangun malam, ada dengan cara banyak baca Al-Quran, ada dengan cara banyak sholawat. Itu semuanya mengandung, semuanya itu ada ngepek ke sana. Bisa tajlibul arzak, ya, bisa membuka pintu-pintu rizki semuanya. Karena itu nilainya ibadah kepada Allah, yang pada akhirnya Allah ridho dengan mereka. Allah buka rizki untuk mereka sehingga mereka berkecukupan dalam hidup di dunianya dan di akhiratnya nanti. Subhanallah. Mardatun lirab wa hubbul malaikah. Malaikat katuju dengan orang yang sembahyang. Jadi pian bulikan dari tempat ini dikatujui oleh malaikat. Wa sunnatul anbiya, sembahyang itu sunnahnya para nabi, mulai dari zaman dahulu sampai sebelum Nabi Muhammad, mereka katujunya sembahyang. Para nabi tadi itu, makanya syariat Nabi Muhammad ini adalah paling sempurnanya syariat, karena menghimpun semua syariat daripada syariatnya orang-orang terdahulu daripada kalangan para nabi, dihimpun oleh syariatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nurul ma'rifah, hati kita menjadi tersambung, terbuka, peka sampai kepada ma'rifatullah. Subhanallah. Jadi hendak ma'rifatullah itu jangan berpada aja. Dilihat dulu, nih orang katuju sembahyang apa kada. Kalaunya ujar para salafuna soleh, ujar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la tusaddiquh, jangan, la tusaddiq alaman nidda'a min ahlil ma'rifah, jangan percaya kepada orang yang mengaku min ahlil ma'rifah, daripada dia ini tergolong ahli ma'rifah kepada Allah. La tusaddiqu wa in masyau alal ard wa in yatir fil hawa, meskipun dia bisa berjalan di atas banyu, di atas sungai Mahakam kau berjalan, orang berjukung, beces, ini berjalan kaki, berjalan batis. Nah, hebatnya jar si fulan, kenapa nyeberang ke sana itu ke Muarang Gelem, sini berjalan batis saja. Ke Muarang Gelem berjalan batis berarti harap benar ya kalau. Ya, yang lain-lainnya beces aja, nak kena gelombang. Sini berjalan batis, nah santai sambil berokokan aja. Nah, di atas baju. Hendak ke Samarinda kada botol lagi, kada berkendaraan lagi. Pakai apa?
berjalan di atas banyu, di atas apa angin. Nah, kayak Nabi Sulaiman, kendaraannya angin, kemana-mana diantar sama angin. Nah, berjalan di atas angin. Wih, hebatnya. Hebat si Pulan itu, orang Kota Bangun tuh seminggu sekali Sidin itu ke Samarinda belanja, tapi Sidin itu kada biasa boto, di rumahnya kada ada oto, kada jual Sidin tuh berteksi, kada mau Sidin. Jadi pakai apa sih? Berjalan di atas angin tuh Bang Jar. Masya Allah, harat benar. Tapi sekali aku nih ahli ma'rifat Jar. Sini tuh ahli ma'rifatullah. Kenapa? Berjalannya aja kada pakai ke bumi itu kada, menyentuh bumi kada. Luar biasa Sidin. Jangan dipercaya kata Abdul Haddad kalau dia tidak sembahyang. Jangan dipercaya. Kalau dia tidak sembahyang jangan dipercaya. Ya, karena sembahyang ini gawiannya para wali, gawiannya para anbiya. Kita ini kalau lepas daripada sembahyang, kita mengumpati siapa? Ada enggak sejarahnya para nabi kada sembahyang? Ada enggak sejarahnya para aulia kada sembahyang? Tiba-tiba jadi wali gitu. Dari wali dari mana? Jadi wali ya? Enggak ada. Enggak ada. Mereka semuanya sembahyang. Pernah Al-Habib apa namanya? Muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Hasani, ya, Al-Habib Al-Hasani, beliau ini ketika didatangi tamu, ya, sampai pada waktu sholat dan lebih daripada waktu sholat ada sembahyang. Ya, ini lain lagi nih. Ditanya, Beb, tadi pas aku datang ke sini kan pas waktu sembahyang, terus berkekesahan dengan pian sampai ulun ini perhatian pian ini kan ada sembahyang juga, Beb. Ya, Yusuf bin Abid Al-Hasani itu beliau pengobat, tukang tobib suka ngobatin orang. Jadi tobib ngobatin orang dengan daun-daunan apa. Jadi sehari-harinya sibuk ngurusi daun-daunan apa semuanya itu. Nah, ya, begitu Sidin kedatangan tamunya itu pas kebetulan ya perhatian dengan beliau kada sembahyang. Bib, memang Jar sembuh bibai Jar, penyakit ulun ini datang ke wadah pian bibai. Cuman yang ulun takunkan bibai, pian kada sembahyang. Ragu ulun bibai Jar. Nah, ujar Habib, oh itukah yang mengolah pian ragu dibawa ke dalam rumahnya. Di situ ada lemari 9 pintu, 10 pintu, 10 apa namanya pintu kecil-kecil gitu. Jar Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, coba ikam mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 itu dibuka pintu itu, pintu lemari itu dibukanya. Terus ada Habib itu lagi takbiratul ihram, dibuka lagi yang keduanya. Terus ada lagi Habibnya lagi baca Fatihah, dibuka lagi, tes Habibnya lagi ruku. Semuanya ada Habibnya di situ lagi sembahyang. Pas yang nomor 10, tes Bib kosong yang 10-nya. Ya ini aku yang 10-nya. Yang 9 aku lagi sembahyang. Itu lain lagi. Kalau memang bisa seperti itu kan ada apa-apa. Jangan kesahnya aja ini. Kesahnya sembahyang di Mekah, dicari-cari di Mekah kan ada juga. Semaka. Jadi pernah di Samarinda ada yang mengaku kayak gitu. Ulun tes, ini demi Allah, ulun yang mengetes. Jadi jar ulun coba Sidin tuh pian bertamu dengan Sidin. Ujar Sidin tuh kalau hari Jumat Sidin kada sembahyangnya di Mekah. Coba pian berjalanan ke wadah Sidin. Ini mengaku nih ahli ma'rifah nih, sembahyangnya itu ke Mekah. Jadi yang murid ulun ini datang ke situ. Sampai sembahyang Jumatnya kada sembahyang tuh. Nah, sampai selesai itu Bang. Sampai waktu asar kada sembahyang, kada sholatan. Ujarnya ke Mekah sembahyangnya, orangnya ada ya di situ. Setiap minggu ada di situ. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan macam-macam. Tolak ukurnya adalah sembahyang. Meskipun biasa-biasa tapi orang itu katuju sembahyang, hati-hati dengan kata-katanya. Hati-hati, beracun itu, darahnya beracun. Kenapa? Semuanya sebatangan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dilukai, disakiti, Allah yang akan murka dengan dia. Ya, hati-hati. Wa nur wa aslul iman, akan memperkuat iman kita. Ya, salat tadi itu kuat. Jadi secara otomatis iman kita kepada Allah kuat, tidak mudah goyang. Wa ijabatu doa, doanya akan diijabah dalam sembahyang. Makanya Rasulullah rancak mendoakan umat ini dalam sembahyang, terutama dalam sujud terakhir.
Di antara doa Rasulullah untuk umatnya inilah ketika setiap sujud terakhir dalam sembahyangnya, Allahumma gfir li ummati, Allahumma gfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa umatku ya Allah, dosa umatku yang lampau, dosa umatku yang akan datang, dosa umatku yang terang-terangan ingin melakukannya, dosa umatku yang tidak terlihat, yang terlihat, ampunkan dosanya. Ini setiap sujud terakhir Rasulullah berdoa dan mendoakan umatnya. Coba bayangkan, sampai terdengar oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah didoakan lagi oleh Rasulullah dengan doa tersebut. Senang Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah, asararti ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Ya senanglah, siapa yang tidak senang? Yang berdoa adalah pian ya Rasulullah. Begitu juga setiap sujud terakhir aku mendoakan umatku dengan doa yang aku bacakan untuk pian. Subhanallah, rahmatnya Rasulullah. Ini sujud terakhir itu adanya dalam sembahyang. Makanya orang sembahyang, nah lagi sujud terakhir, kalau sholat sorangan ya aja berjamaah, lawas-lawas kena disepak orang. Iya, sama makmum sholat sorangan di rumah ini sujudnya dilawasi pian. Oh, di kiau tuh burung waletnya di kiau. Jangan salah kiau, kena burung gereja pulang di kiau. Nang hibak burung gereja, bukan burung walet. Burung waletnya di kiau. Lagi lewat sembahyang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatun fir rizq wa qabulul amal. Semua perbuatannya diterima oleh Allah, kemudian rizkinya akan dimudahkan oleh Allah. Itu orang yang sembahyang. Ya, ini kadang ya maaf ya, galau, selalu kita dapatkan kegalauan, kegelisahan. Itu pengaruh daripada dosa sebenarnya. Pengaruh daripada dosa, timbulnya galau, timbulnya sumpah, timbulnya gelisah, akhirnya dia frustasi, depresi, bunuh diri dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu dari dosa sebenarnya. Keras hatinya. Makanya kalau sholat lembut hatinya, doanya diijabah oleh Allah, ya perbuatannya diterima oleh Allah, kemudian rizkinya diberkahkan oleh Allah, rizkinya diperbanyak oleh Allah. Wasilahun alal ada, bisa membentengi, jadi perisai buat kita dari serangan musuh. Sholat, ya sholat, ya wa karahiyatun li syaitan, syaitan menjadi murka, benci dengan orang yang sholat. Kenapa? Memang musuh kita. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakal maut, nanti akan memberikan pertolongan itu si sembahyang nanti ketika kita mau meninggal itu sembahyang menjelma akan memberikan pertolongan, menjadi pengacara kita untuk menghadapi malakal maut. Hati-hati, begemet ikam, jangan macam-macam ini kekasihku ini. Ya, siapa ikam tuh jar malaikat? Siapa ikam tuh? Aku di sembahyang yang selalu dilakukan oleh dia, aku wajib jaga dia. Masya Allah, belum lagi di dalam kubur dia pun akan bertengger. Padahal dia akan bertengger itu nanti dalam kubur. Nanti malaikat Israel, ya, malaikat munkar nakir datang. Itu salat tadi itu akan menjelma untuk menjadi pengacaranya orang tadi itu. Apa macam-macam? Hendak bertakun apa ya kamu? Takunlah dengan aku. Wah, dijaga. Ya. Tahu enggak, itu malaikat munkar nakir ketika mau bertakun dengan Sayyidina Umar, dibentak sama Sayyidina Umar, buka itu malaikat kada bulik lagi. Sayyidina Umar itu bukan hanya syaitan yang takut dengan dia atau manusia. Pernah orang itu di tangannya ada minuman keras, botol minuman keras. Begitu berdapat dengan Sayyidina Umar, apa aja? Sayyidina Umar, apa di tangan kami lo? Bukan apa-apa ya Umar, bukan apa-apa. Apa? Coba jelaskan kepada saya. Ini kalau sampai bepadah, ini minuman keras ya Umar, bisa hilang kepalanya. Ya, Sayyidina Umar itu, aduh, luar biasa. Siapa yang berani dengan Sayyidina Umar? Ketika hijrah, Sayyidina Umar yang terang-terangan. Siapa yang menghalangi aku kalau tidak ingin ya istrinya jadi janda? Silahkan halangi saya. Artinya yang menghalangi saya istrinya jadi janda nanti. Ayo, siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Ya, dalam hatinya orang tadi itu, ya Allah, jadikan botol minuman keras ini jadi cuka. Kalau engkau menjadikan cuka, saya akan bertobat, tidak lagi menyentuh minuman keras ini. Allah, saking takutnya tuh dalam hatinya. Apa kata Sayyidina Umar? Kenapa ikan berdiam? Ini betul cuka ya Sayyidina Umar. Coba lihat. Begitu dilihat, jadi cuka bujuran. Jadi cuka bujuran. Dilihat, wah, aman dia. Kata Sayyidina Umar, aman. Kalau kada hil, aku tatak leher kamu.
aman. Subhanallah. Ya, tapi hikmahnya apa? Orang itu jadi kada minum-minum lagi karena sudah berjanji dengan Allah dalam hatinya, aku akan ampihi kebiasaanku minuman keras ya Allah, asalkan kau jadikan ini cuka. Masya Allah. Ya, begitu. Ya, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah meminta kepada Allah. Sayyidina Ali itu minta kepada Allah, ya Allah, kata Sayyidina Ali, saya tolong hari ini perlihatkan kepada saya tentang keadaan Umar di alam barzah. Kenapa? Di dunianya saya sudah tahu, setan aja buka melihat bayangnya. Kayak apa beliau ketika menghadapi malaikat di dalam kubur tuh? Kira-kira malaikatnya buka apa kada nih? Minta tuh Sayyidina Ali kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Bisa melihat keadaan Sayyidina Umar ketika berhadapan dengan malaikat. Ternyata memang betul, kalau orang itu di dunianya lembut, di dalam kubur bisa lembut juga, baik gitu. Kalau pangarasan, bisa pangarasan juga di dalamnya. Jadi memang di dunianya seperti itu. Sayyidina Umar ya sedikit-sedikit timpas, sedikit-sedikit timpas, malaikat hendak ditimpasnya juga. Begitu bertanya malaikat, man robuka, apa jadi malaikat? Ikam man robuka, man robuka. Ikam kan tahu dengan aku kah? Aku di pasukan intinya Muhammad, ikam kan tahu kah dengan aku? Langsung buka malaikat. Iya. Langsung datang menghadap Allah. Aneh jar malaikat ini yang saikung ini. Ya, aneh ya Allah, ujar Allah, kada usah dilanjutkan. Ya, kada usah, ikam kada usah datang lagi ke situ. Kalau kada ikam bisa ditatak juga kan. Lehernya Sayyidina Umar. Masya Allah, luar biasa. Itu sembahyang. Wasyafi'un baina sahibiha wa baina malakal maut. Wasirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Di dalam kuburnya terang benderang. Kata siapa kuburan itu sempit? Kata siapa kuburan itu kadap? Itu bagi orang yang kada mau sembahyang. Bagi orang yang sembahyang, siraj, itu sembahyangnya itu menjadi lentera buat dia. Masya Allah. Sampai hari kiamat, sampai hadza ma wa'adar rahman. Inilah terjadi hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadi dahsyat. Ya, kejadian di dunia ini, mereka di alam kubur ya asik, tidak ada macam-macam apa-apa sampai nanti digiring menuju mahsyar. Subhanallah. Ini salat. Fa idza kanatil qiyamatu kanatis salatu dhillan fawqahu. Nanti sudah di padang mahsyar di hari kiamat, orang semuanya kepanasan. 1 mil matahari di atas kepala kita. 1 mil ini anggaplah 2,5 kilo di atas kepala kita. Sekarang dari matahari ya muncul sampai ke bumi itu berapa juta mil. Coba panasnya kalau sudah musim panas siang hari itu kayak apa coba panasnya. Buduh kada sanggup lagi, apalagi di Mekah, apalagi kami di Hadramut. Kalau sudah musim panas, jangan macam-macam, kada balas kaki, kada bersandal, kalau kada hancur batis. Ya, subhanallah. Ini nanti 2,5 kilo di atas kepala kita. Orang semuanya takutan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Nafsi bukaan ke sana ke situ. Kada tahu lagi sudah dengan dirinya. Telanjangan semuanya. Kada tahu dengan dirinya. Masya Allah, saking takutnya. Tapi orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, ini sholatnya tadi itu menjadi dhillan fawqa ra'sih. Dia menjadi penaung. Ya, ditaungi sama sholatnya tadi. Orang kepanasan dia tidak panas. Nah, baik kamu kuciakan, anu panas benar aja. Nah, kami kadang merasakan panas. Kenapa? Ditaungi oleh sholatnya tadi itu. Masya Allah. Ini info dari Sayyidina Muhammad. Watajan ala rosi, dipakaikan mahkota, itu bedanya. Yang tamatan sembahyang dengan yang sembahyang. Yang sembahyang mendapatkan hadiah dari Allah. Surprise apa? Mahkota, kait. Pang, ada mahkota. Anu jadi kenapa aku nih pada semalam tuh bos basarang burung aku nih. Kenapa kada dapat? Kada sembahyang. Dapat. Yang dapat yang sembahyang tuh nah, dapat mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa libasan ala badanihi wa nuran yas'a baina yadayhi, akan menjadi pakaiannya, kemudian bercahaya berjalan di hadapannya, mengantarkan dia sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak fadilah hadis ini. Kalau saya sampaikan pada pagi hari ini bisa kada makanan pagi pian. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Yang penting tolong sholat itu dijaga dengan baik.
Karena apabila ujar Nabi SAW, idza hafadzal abdu ala salatihi fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat lahu hafizakallah kama hafidhani. Apabila salat bujur-bujur dijaga, bukan hanya berjamaahnya tapi istinjanya dijaga, wudunya dijaga, bacaannya, terutama imam itu yasin dibaca sin, jangan korupsi di situ. Jangan kita ini terkadang korupsi dengan orang. Kadang kita seorang bisa korupsi. Baca Fatihah ya asal-asalan, belajar, makanya terutama imam tanggung jawabnya berat ini. Harus bujur-bujur makharijul hurufnya jangan ha dibaca ha, ya, zai dibaca ja, ya, za dibaca zai, ya, jangan merubah huruf, akhirnya merubah mana bacaannya, ya. Kemudian ruku sujudnya disempurnakan. Ya, qalat lahu hafizakallah kama hafid, tadi salat akan selalu mendoakan. Makanya orang yang ketujuh sembahyang aman hidupnya, tentram hidupnya, nyaman hidupnya, terjaga hidupnya. Karena setiap habis sembahyang itu mendoakan dia, hafizakallah kama hafidhani. Ya Allah, lindungilah orang ini seperti mana dia selalu menjaga kami, menjaga zuhurnya, menjaga asarnya, menjaga maghribnya, menjaga isyanya, menjaga subuhnya. Jaga sidin ya Allah, jaga sidin. Ini sembahyang yang merengek minta kepada Allah untuk dijaga orang tersebut. Kira-kira doanya dijabah enggak? Diijabah, Masya Allah. Sampai fayas'adu biha ila sama' walaha nurun hatta tantahiya ila Allah azza wa jal ila mahalli gurbih wa ridah fatashfa'u li sahibiha. Sampai salat itu diiring, nanti digiring, nanti diantar sama malaikat, dihadapkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu nih salatnya si fulan dipandang oleh Allah, dan nanti dijanjikan di yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat atau memberikan pertolongan buat orang yang melakukannya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang ditolong oleh salat kita sendiri, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik serta hidayah dan istiqomah di dalam melaksanakan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat kita seberata dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hajat saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang ada di dunia ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat segala bala musibah bencana, baik itu penyakit virus corona, semuanya, ya, dan kolega-koleganya diangkat oleh Allah, tidak diturunkan kembali, makmurkan kembali, iwak-iwak didatangkan kembali, sehingga yang pendulang iwak dia mendapatkan iwak yang banyak, yang punya sarang burung walet ya Allah, berkat istiqomahnya mereka beribadah kepadamu ya Allah, didatangkan burung walet ke sarangnya ya Allah, masing-masing di Kota Bangun ini. Jangan didatangkan burung gereja kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin untuk doa kita mintakan kepada orang tua ulun.